Cerita di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan kisah yang agak beda. Dan tentu cerita ini punya nilai sejarah yang kelam bagi bangsa kita. Jadi kisah ini datang dari narasumber yang kita sebut saja nama beliau Pak Ruslan. Dan ini adalah salah satu konflik antar etnis paling berdarah di Indonesia. Kejadiannya itu di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Sampit. Nah, ini kami akan menceritakan dari sudut pandang Pak Ruslan, di mana beliau ini adalah sebagai seorang penyintas atau orang yang selamat dari perang tersebut. Jadi waktu itu Pak Ruslan cerita sebenarnya gesekan-gesekan kecil ini sudah ada sejak lama teman-teman. Dari mulai masalah ekonomi, kesenjangan sosial, dan juga perbedaan budaya ini sering jadi pemicu. Nah, sebelumnya kita cerita dulu tentang latar belakang Pak Ruslan, gimana awalnya beliau ini bisa sampai merantau ke Kalimantan. Nah, waktu itu, usia Pak Ruslan ini sekitar 25 tahun. Nah, Ruslan waktu itu mendengar kabar dari tetangganya yang sudah sukses lebih dulu di Sampit. Katanya di Sampit itu gampang lah nyari uang, asal mau kerja keras, mau jadi buruh angkut di pelabuhan, atau kerja di kebun sawit, insya Allah uang pasti pegang. Dan singkatnya, waktu itu berangkatlah Pak Ruslan ini ke Sampit di tahun 1999, kira-kira 2 tahun sebelum kejadian ini. Nah, Ruslan ini kebetulan orangnya juga ulet. Dia juga tipe perantau yang nggak banyak tingkah. Dia sadar waktu itu bahwa dia numpang di tanah orang, jadi dia berusaha untuk selalu menjaga sikap. Dan waktu itu Ruslan juga punya teman baik juga, orang-orang Dayak, orang Melayu, orang Jawa, semua akrab sama Ruslan. Dan ketika pecahnya konflik ini, dia benar-benar menyesalkan kenapa kok konflik ini harus terjadi. Ketika masuk awal Februari tahun 2001, suasana di Sampit ini mulai nggak enak. Dia ngelihat sudah banyak asap hitam yang mengepul di mana-mana, dan suara teriakan massa itu kedengaran jelas banget. Ada suara tiang listrik yang dipukul terus-terusan, dang, 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 dan orang-orang teriak terus-terusan. Suaranya itu kenceng dan nggak berhenti-berhenti. Jadi mereka ini teriak-teriak dan juga diiringi dengan teriakan-teriakan orang panik. Sontak waktu itu Ruslan langsung keluar kontrakan, dan begitu dia buka pintu,